Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Tadi Ibu Irna sudah memperkenalkan kami dan saya hanya ingin menyapa pasangan saya, Ibu Irna. Halo Ibu Irna. Bu Irnanya nggak? Host bisa ini Bu Irna bisa dibuka speakernya. Ya. Oh, belum ya? Belum ya, belum. Mas Yafet, Bang Yafet. Halo. Okay. Halo semuanya. Sudah. Dia sudah ya. Terima kasih. Ya. Halo. Baik. Untuk mempersingkat waktu, kami dikasih waktu berapa menit, Ibu? 20 menit. 20 Mungkin tadi menit. lebih juga. Saking asiknya saya lupa juga. Silakan Bu. Ya, mudah-mudahan Ya, 20 menit baik. selesai. Kami akan menyampaikan materi tentang literasi dasar, yaitu mengembangkan literasi dasar, dalam hal ini literasi baca tulis. Next, Mbak Irna. Ya. Untuk program yang didukung oleh UNICEF ini, karena literasi dasar ini memang dukungan dari UNICEF dan juga didukung oleh pemerintah Australia. Sebetulnya dilakukan di 6 kabupaten di Papua dan Papua Barat. Dan bahan-bahan yang kami ingin presentasikan ini adalah bahan-bahan yang digunakan dalam program penguatan literasi baca tulis, khususnya kelas awal. Dan bahan-bahan ini dikembangkan oleh Yayasan Credo, Yayasan Literasi Anak Indonesia, dan juga Yayasan Nusantara Sejati. Next. Lanjut. Ya. Selanjutnya kami mau sampaikan apa literasi yang kami maksudkan. Literasi adalah kemampuan berkomunikasi seperti misalnya menyampaikan dan menerima informasi melalui bahasa. Dan bahasa adalah media komunikasi yang diciptakan oleh manusia. Bahasa memiliki makna serta aturan dan struktur. Tujuan pengajaran literasi, siswa dapat memahami pesan yang diberikan padanya dan pesan yang diterima dapat dipahami. Dan di sini digambarkan dalam ilustrasi, ketika seseorang hendak menyampaikan pesan kepada orang lain, bisa dilakukan dengan menyampaikan pesan secara lisan, itu dengan mengucap, sedangkan penerima pesan sebagai pendengar, atau menyampaikan pesan kepada seseorang dengan cara menulis, sedangkan penerima pesan harus membaca. Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa komunikasi bisa dilakukan dengan cara lisan ataupun tertulis, dan jika pemberi pesan dan penerima pesan melakukan fungsinya dengan baik, maka komunikasi bisa lancar. Next, Mbak Irna. Ya. Dalam mengembangkan keterampilan literasi dasar baca tulis, ada 9 komponen atau 9 metode literasi yang dikembangkan, yaitu kesadaran cetak yang mempelajari tentang konsep kalimat, tulisan, dan aturan buku. Kalau di komponen fonologi mengajarkan bunyi bahasa, komponen pengetahuan alfabet mempelajari abjad dalam bahasa Indonesia. Di komponen fonik ada merangkai huruf, membaca kata serta kalimat. Di komponen kosakata dan pemahaman menambah kekayaan kosakata serta pemahaman dalam bacaan. Kemudian dalam berbicara, itu melatih sikap presentasi anak-anak. Di tata bahasa, pemantapan untuk aturan-aturan penulisan, dan yang terakhir adalah komponen menulis, agar anak-anak dapat menulis dengan baik dan benar. Dan dari 9 komponen ini semua adalah keterkaitannya. Baik, untuk sesi kali ini kita fokus pada komponen pengetahuan abjad dan menyinggung sedikit pengetahuan fonik
komponen fonik, kosakata, dan pemahaman karena waktu kita terbatas. Ya, untuk pengetahuan abjad, pengetahuan tentang huruf-huruf dalam abjad bahasa Indonesia itu ada nama, bunyi, bentuk huruf. Nama, bunyi, dan bentuk huruf. Untuk setiap huruf yang diajarkan terdapat 4 aspek yang dipelajari, yaitu dengar, ucap, baca, tulis. Nah, sekarang kami akan mempraktekkan proses tahap pengajaran abjad. Saya akan meminta teman saya, Ibu Rina, untuk menjadi murid. Mohon izin, saat ini saya berperan sebagai guru. Ya, saya mulai, saya sebagai guru. Halo anak-anak. Halo Ibu Guru. Ya, hari ini kita akan belajar huruf F. Dengarkan dulu ya, Bu Guru akan bercerita. Hari ini kita punya teman baru. Teman baru kita namanya Felisa. Felisa punya teman namanya Fanny. Ya. Apa yang dilakukan Felisa? Felisa ada kamera, Bu Guru. Felisa berfoto. Iya, Felisa sedang berfoto. Felisa berfoto saat dia pergi festival. Pergi ke festival. Felisa berfoto bersama siapa kira-kira ya? Siapa ya Bu Guru? Temannya Bu Guru. Oh ya, iya, bersama temannya namanya Fanny. Bunyi huruf awal Felisa kira-kira bagaimana ya? Felisa, Bu Guru. Ya, bunyinya nama huruf awalnya F. Temannya F. Felisa, ya, temannya Felisa namanya Fanny. Bunyi huruf awalnya apa ya? Fanny. Bunyi huruf awalnya? Bu Guru. Iya, betul. Ya. Lihatlah, Felisa mau main futsal. Wah, dengarkan. Futsal bunyi huruf awalnya apa ya? Futsal. Iya. Habis berfoto bersama temannya Fanny, Felisa berfoto sama siapa ya? Siapa lagi? Itu ada mama, ada bapak, sama keluarga Ibu Guru. Bagus. Iya. Foto bersama dengan keluarga ya, ada mama dan bapak. Lihat mereka berfoto di mana ini kira-kira? Di depan kapal Bu Guru. Iya, di depan kapal, di depan feri. Mungkin mereka baru turun dari feri. Apakah Felisa senang bermain futsal? Senang Lihat. Bu Guru. Nah, lihat ya. Dia tidak mau melepaskan bola futsalnya. Itu artinya Felisa senang bermain futsal. Tadi anak-anak sudah mendengar cerita Felisa dari Bu Guru. Proses tadi yang disebut dengan aspek dengar. Sekarang Bu Guru mau ajak anak-anak untuk bernyanyi. Lagunya juga tentang Felisa. Dengarkan dulu ya, Bu Guru mau menyanyi. Nanti baru kalau Bu Guru suruh ikuti, baru kita nyanyi bersama. Ya. Felisa berfoto di sebuah festival. Felisa berfoto bersama Fanny. Naik ke kapal feri lalu bermain futsal. Paling milih Felisa ikutan berfoto. Ya, tadi Bu Guru sudah menyanyi. Yuk kita sama-sama menyanyi. Tapi Bu Guru minta anak-anak membuat gerakan. Ya, membuat gerakan yang sesuai dengan lagunya. Bisa ya? Bisa Bu Guru. Mari kita bernyanyi yuk sambil bergerak. Ayo berdiri. Anak-anak berdiri. Ya. Mari kita nyanyi. Sudah siap gerakannya? Iya Bu Guru. 1, 2, 3. Felisa berfoto di sebuah festival. Felisa
Felisa berfoto bersama Fani. Naik ke kapal feri lalu bermain futsal. Family Felisa ikutan berfoto. Pintar sekali. Terima kasih anak Irna. Sama-sama Bu Guru. Oke, itu tadi yang dimaksud dengan proses mengucap ya. Sekarang kita masuk pada proses membaca. Untuk proses membaca, Bu Guru punya poster huruf F. Ya. Di sini ada poster Fani. Poster Fani ada huruf F. Ini nanti akan Bu Guru bagi juga untuk kalian. Ya. Kalian sudah punya ya? Punya Bu Guru. Ya. Sekarang mari kita pegang poster Felisa. Ikuti Ibu Guru. Tangan kiri memegang poster, jari telunjuk kanan menelusur huruf yang ada pada foto Felisa. Kita mulai ya. Ya Bu Guru, siap. Ya. Dari atas turun, di kepala ada garis, ya. Kemudian di leher juga ada garis. Nah, ini yang namanya huruf F kapital. Ya. Selanjutnya di sebelahnya ini ada juga teman, ada keluarga Felisa. Keluarga Felisa juga sedang berfoto. Di sini juga ada huruf F. Kita telusur bersama ya. Ayo di kertasnya masing-masing. Ya. Kita telusur dari atas turun ke bawah. Kemudian dari foto itu di kamera ada garis tengahnya, garis yang melintang ya. Ini adalah proses membaca dengan menelusur tokoh huruf. Ya, baik. Tadi itu menelusur tokoh huruf. Sekarang anak-anak Bu Guru minta tangannya semua ke atas. Kita menelusur tokoh huruf yang tadi, tapi kita tidak pakai poster huruf, kita pakai udara. Ayo tangannya ke atas, ya. Kita mulai dari huruf F kapital. Turun. Tarik garis lurus. Ya. Kemudian ada di atas garis ke kanan. Ke kanan, iya. Kemudian di tengah-tengah tarik garis ke kanan lagi Bu Guru. Iya, pintar sekali. Ini namanya huruf kapital. Begitu juga dengan huruf F kecil. Caranya, iya. Garis melengkung dari atas turun ke bawah, terus dikasih leher sedikit Ibu Guru, garis lurus. Pintar sekali. Anak-anak sudah mencoba semua ya. Nah, sudah sekarang Bu Guru. Kalian menulis di udara. Bu Guru minta sekarang berpasangan dengan teman satu meja. Berpasangan. Ya. Kali ini kalian menelusur huruf di punggung teman. Coba menelusur huruf di punggung teman. Apa yang tadi anak-anak peragakan di udara, sekarang di punggung teman dan secara bergantian. Ya. Baik, sudah Bu Guru. Oke, sudah dilakukan ya anak-anak ya? Iya Bu. Iya, baik. Selanjutnya, ya kita kalau tadi itu proses ya menelusur huruf di punggung teman. Sekarang kita masuk ke menulis. Ya, untuk menulis kita menulis di lembar 4 garis seperti yang ada ditunjukkan di layar. Garis nomor 1 kita sebut garis atap. Garis nomor 2 kita sebut garis putus-putus. Garis nomor 3 disebut garis garis lantai. Sedangkan garis nomor 4 kita sebut garis kolong. Nah, setelah anak-anak hafal atau tahu dengan nama-nama garis ini, maka sekarang kita mulai menulis huruf F di lembar 4 garis. Ya. Bagaimana bentuk huruf F? Mari kita lihat di lembar 4 garis. Ya. Dari garis atap turun ke garis lantai. Dari garis atap lurus menyamping.
dari garis putus-putus lurus menyamping, yaitu huruf F kapital. Sekarang kita lihat huruf F kecil. Ya, dari garis atap melengkung sedikit, turun ke garis lantai. Dari garis putus-putus, lurus menyamping. Ya, pinter sekali anak-anak ya. Nah, jadi ini tadi proses menulis, proses yang keempat, itu setelah mengenalkan di lembar 4 garis, ada garis atap, garis putus-putus, kemudian garis lantai, dan garis kolong. Anak-anak, Ibu Guru memberikan contoh dulu kepada anak-anak tadi seperti yang disampaikan. Jadi anak-anak, kita akan membuat huruf F kapital di lembar 4 garis. Yang pertama kita coba tarik garis lurus dari garis atap turun ke bawah menuju garis lantai. Kemudian di atasnya kita berikan garis lurus juga menyamping ke kanan. Kita tarik garis lurus, kemudian kita berikan lagi di bawahnya di garis putus-putus, kita tarik lagi garis lurus ke kanan, seperti itu. Kemudian untuk huruf F kecil juga prosesnya sama, guru memberikan contoh terlebih dahulu, kemudian meminta siswa nanti untuk mengulang di lembar 4 garis yang dimiliki oleh siswa atau mencoba di depan kelas. Begitu. Nah, kemudian kita menyinggung, tadi sudah disampaikan, kita akan menyinggung tentang fonik sedikit. Jadi fonik ini adalah setelah siswa atau anak-anak memiliki kemampuan untuk mengenal simbol huruf ya di pengetahuan abjad, simbol dan bunyinya, di sini mulai merangkai huruf menjadi suku kata, merangkai suku kata menjadi kata, sampai dengan kalimat. Nah, pada fonik yang diajarkan di literasi, kami merangkainya tidak menggunakan nama hurufnya saja, tetapi merangkainya dengan menggunakan bunyi hurufnya. Contohnya di sini toko ya. Jadi kalau kami mengajarkan untuk membaca toko kepada anak-anak, kami mengajarkannya merangkainya dengan bunyi. Contohnya seperti ini. Jadi ada bunyi teh dan o digabungkan menjadi to, dan ada bunyi keh o digabungkan menjadi ko. Jika suku kata yang to, ko kita gabungkan menjadi toko, seperti itu cara mengejanya. Karena kebanyakan yang ditemui ada anak-anak yang kesulitan. Kalau dengan nama hurufnya kan namanya T, jadi T-O-K-O, itu nanti kalau merangkainya kadang-kadang ada yang dibacanya jadinya T-O-K-O begitu. Jadi kami mengajarkan untuk merangkai suku kata atau merangkai kata dan seterusnya dengan bunyi hurufnya. Nah, ini disebut dengan pesan singkat membaca. Jadi ini adalah latihan membaca, dimulai dari yang paling sederhana, hanya dari 2 kata saja, sampai dengan nanti tingkatan berikutnya yaitu membaca kalimat yang lebih panjang. Kemudian dalam membantu anak-anak untuk memperbanyak kosakata dan memahami bacaan, di sini juga ada disediakan buku-buku yang sesuai dengan tahapan membaca anak-anak. Jadi ada 3 tahapan membaca yang sudah buku-buku 3 tahap buku yang sudah dikembangkan. Itu yang pertama buku berjenjang kumbang atau buku warna merah. Ini biasanya 1 halaman hanya terdiri dari 1 sampai 2 kalimat saja, dan 1 kalimat hanya terdiri biasanya 4-5 kata saja. Jadi ini khusus untuk anak-anak yang masih membacanya masih belum lancar begitu. Kemudian jenjang yang kedua yang warna hijau ikan, ini lebih panjang lagi, kita bisa lihat sudah mulai 1 kalimatnya sudah terdiri lebih dari 5 kata, dan 1 halamannya bisa sampai 2-3 kalimat. Kemudian jenjang jika sudah lebih pandai lagi anak-anak membacanya naik tingkat lagi ke buku biru. Jenjang biru ini lebih panjang ya, jadi sudah bentuk paragraf seperti ini, banyak sekali kata-katanya. Nah, sebagian buku-buku ini juga tadi seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, bisa juga diakses lewat aplikasi Let's Read begitu. Baik, selanjutnya untuk membaca buku sendiri,
berbagai macam kegiatan ya dalam membaca buku. Ada yang membaca nyaring, membaca terbimbing, dan membaca mandiri. Nah, biasanya proses yang kami sampaikan sebelum membaca buku bersama anak-anak adalah menyampaikan dulu kosakata sulit yang ada di dalam bacaan tersebut. Jadi ada kosakata sulit apa di dalamnya, itu biasanya kami sampaikan di awal. Kemudian ajukan pertanyaan-pertanyaan prediksi tentang buku yang akan dibaca sambil melihat gambar. Jadi sambil melihat sampul pun anak-anak sudah kami tuntun untuk membuat prediksi-prediksi kira-kira bacaan ini akan mengarah kemana. Kemudian selama membaca, kami juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman siswa, koneksi ya. Jadi pernah tidak merasakan yang seperti ini, atau pernah tidak punya pengalaman seperti Mimi, kali ini tokohnya Mimi contohnya. Kemudian sesudah membaca, anak-anak bisa menceritakan kembali dan mendiskusikan mendiskusikan pendapat atau perasaan mereka terkait bacaan, dan bisa juga mengisi cerita lewat peta cerita. Nah, ini peta cerita ini untuk cerita fiksi, dan jika membaca bacaan-bacaan non-fiksi biasanya dibantu dengan menggunakan diagram pengatur atau diagram TIP. Kali ini yang akan dikenalkan adalah peta cerita. Ya, ini contoh peta cerita. Jadi ada judul, penulis, ilustrator, dan di dalamnya ada tokohnya siapa, tempat kejadiannya di mana, waktu terjadinya kapan, kemudian ada masalah apa di dalam cerita itu, jalan ceritanya seperti apa, solusinya bagaimana, dan jika ada pesan moralnya seperti apa. Nah, ini contoh peta cerita yang sudah terisi. Itu tadi cerita tentang Mimi mencari makanan sehat, seperti itu. Mungkin sampai di sini presentasi tentang literasi atau literasi dasar yang kami kembangkan saya kebetulan di Sorong, jadi yang selama ini berjalan di Sorong kira-kira seperti itu. Terima kasih.